Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 587, Tahap Kedua Pelatihan Khusus. Ketika keduanya terpisah, dia bisa mentransfer kemampuannya sendiri. Sebagai contoh, kekuatan jiwanya tidak dapat mengambil bagian dalam kemampuannya yang terkait dengan Golden Dragon King Bloodline. Dia hanya bisa mentransfer dengan kekuatan esensi darah murni. Oleh karena itu, Tang Wulin tidak hanya melatih kemampuan penempaannya saat ia menempa. Dia juga merasakan perubahan di tubuhnya saat dia membiasakan diri dengan berbagai kemampuan yang dia dapatkan ketika dia memperoleh 4 cincin jiwa. Ini adalah hal terpenting baginya. Ketika senja datang, Tang Wulin menyeret tubuhnya yang lelah ke kabin. Satu-satunya yang dia inginkan setelah makan malam yang enak adalah tidur yang nyenyak. Ketika dia berbaring di tempat tidur, dia merasakan seluruh tubuhnya rileks dan tiba-tiba merasakan sensasi yang menarik. Dia telah berkultivasi dengan susah payah selama ini untuk terus meningkatkan dirinya. Dia selalu memikirkan kekurangannya ketika dia memperhatikan orang lain yang lebih kuat dari dirinya sendiri saat dia mengejar jejak teman-temannya. Sekarang setelah dia menjernihkan pikirannya, dia berhenti dan berbalik untuk melihat sesekali untuk menyadari bahwa kerja kerasnya tidak sia-sia. Dia telah maju dengan cepat selama ini. Itu mirip dengan apa yang dia rasakan terhadap beberapa kenalan sebelumnya seperti Zhang Yangzi dan Wang Jinxi yang memotivasi dia untuk naik lebih cepat pada awalnya, mereka sekarang juga termotivasi untuk mengejar kemajuannya. Tanpa memperhatikan, dia hampir menjadi orang yang mampu memasuki pelataran dalam Akademi Shrek. Tidak hanya dia anggota Aula Pertempuran Jiwa Tang Sekte, dia juga seorang murid dari Sekte Master Sekte Tubuh. Betapa ajaibnya dunia ini. Dia tiba-tiba merasakan gelombang kebahagiaan. Setiap orang memiliki definisi kebahagiaan yang berbeda. Bagi sebagian orang, kebahagiaan terasa puas. Bagi orang lain, kehidupan yang ringan dan menyenangkan berarti kebahagiaan. Namun, Tang Wulin secara bertahap menyadari bahwa kedua jenis kebahagiaan ini bukanlah yang ia cari melalui pertumbuhannya. Kebahagiaannya berasal dari kekuatannya, keinginannya yang terus-menerus akan kekuatan untuk kemajuan yang stabil menuju tujuan yang lebih tinggi dan arah yang lebih jauh. Dia masih bisa samar-samar mengingat kata-kata yang diucapkan ayahnya ketika dia masih muda. Kepuasan bisa membuat seseorang bahagia seumur hidup, tetapi ini saja adalah kebahagiaan yang biasa-biasa saja dan tidak ambisius. Hanya keserakahan yang tak terpuaskan yang dapat memotivasi seseorang, karena keserakahan akan memungkinkan kemajuan seseorang yang berkelanjutan sementara kerja keras memungkinkan seseorang untuk terus meningkat. Sangat mungkin bahwa 99% dari bakat alami dihasilkan murni oleh keberuntungan. Namun, tanpa 1% kerja keras itu, semuanya akan menjadi sia-sia. Tang Wulin tidak pernah benar-benar memahami kata-kata ayahnya sampai sekarang dan menyukai keserakahan. Dia menyukai keserakahan untuk mengejar kekuasaan, bersama dengan rasa pencapaian yang telah mencengkeramnya berulang kali. Tujuan utamanya adalah Laut Bintang. Gedebuk. Tang Wulin hampir melompat dari tempat tidur dan secara naluriah melompat ke tanah dengan bunyi pelan. Pintu balkon terbuka, dan Mu Ye menatapnya dengan senyum palsu terpampang di wajahnya sementara tangannya disimpan di sakunya. Sepertinya saya belum puas diri. Ini bagus. Mu Ye mengangguk ke arah Tang Wulin. Tang Wulin tidak dapat membantu jatuh ke trance ketika dia melihat guru yang menghalangi Great Beast pagi ini tepat di depannya. Dia bahkan merasakan rasa tidak percaya bahwa gurunya adalah makhluk yang sangat kuat. Guru, Tang Wulin memberi hormat pada Mu Ye dengan hormat. Ini sulit, tapi aku akhirnya merasakan ketulusan padamu. Ayo pergi, Mu Ye melambaikan tangannya pada Tang Wulin. Tang Wulin tertegun sejenak. Apa yang kita lakukan? Mu Ye berseru, kami sedang berlatih. Tang Wulin berbicara dengan heran, saya pikir itu sudah berakhir. Kebangkitan kedua jiwa bela diri saya selesai, bukan? Mu Ye menjawab dengan jujur, sekarang, siapapun yang memberitahumu itu telah berakhir. Itu hanya tahap pertama dan juga tahap pelatihan yang paling mudah. Anda akan memulai tahap kedua pelatihan. Mungkinkah Anda sedang mencoba malas sekarang? Petik 2. Sudut mulut Tang Wulin sedikit berkedut. Hanya 49 hari penyiksaan di ambang kematian, hanya. Guru, bukankah kamu berpikir bahwa muridmu yang berharga pantas istirahat sekali saja? Relaksasi yang memadai baik untuk mengangkat diri selangkah lebih dekat, Tang Wulin menyatakan dengan tulus.
Itu untuk orang biasa, kamu biasa. Kamu monster kecil dari Akademi Shrek. Berhentilah bicara omong kosong, pergi. Sosok Muye melintas saat dia mengucapkan kata-kata itu sebelum dia memegang Tang Wulin. Pada saat berikutnya, keduanya sudah berada di permukaan laut sekali lagi. Guru, dapatkah kamu bersikap tidak terlalu kejam padaku? Tang Wulin meratap sedih. Jangan beri aku itu. Apakah kamu akan berhasil jika aku tidak pernah kejam kepadamu? Kakekmu pernah mengatakan kepadaku bahwa jika dia memperlakukan aku dengan lebih kejam selama tahun-tahun awal saya bahwa saya mungkin bisa menjadi lokomotif sejati. Wajah Tang Wulin dipenuhi dengan frustrasi. Sepertinya bermain sebelum gurunya tidak berguna. Kalau begitu, aku hanya akan bekerja lebih keras. Pada kenyataannya, dia tidak pernah berpikir untuk malas sama sekali. Yang mengejutkan, Muye tidak membawa Tang Wulin terlalu jauh dari kapal kali ini. 49 hari pertama kultivasi adalah tahap pertama, terutama dimaksudkan untuk memeras potensi dari tubuh Anda dengan harapan bahwa Anda akan didorong untuk menyelesaikan kebangkitan kedua jiwa bela diri Anda dan menyesuaikan seluruh tubuh Anda. Sekarang ini selesai, kami akan melanjutkan dengan penyempurnaan eksternal. Kekuatan tubuh Anda, bakat alami, dan esensi darah sangat mengesankan. Itulah sebabnya saya datang dengan ide bagus ini untuk memberi Anda sensasi yang benar-benar menyenangkan. Petik 2. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Tang Wulin merasakan rambutnya berdiri setelah mendengar kata-kata Muye. Sensasi yang menyenangkan. Sensasi menyenangkan macam apa yang dia bicarakan? Petik 1. Tali yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui melilit tangan Tang Wulin sementara ujung tali lainnya diikat ke ekor kapal besar samudera di kejauhan. Setelah itu, Tang Wulin berubah menjadi benda terseret di permukaan laut. Rasanya seperti kapal yang melaju dengan kecepatan seperti biasanya. Namun, perasaan itu benar-benar berbeda sekarang karena ia diseret dari belakang kapal. Tanpa lengannya untuk menyeimbangkan dirinya, itu benar-benar mustahil baginya untuk berdiri. Tang Wulin bahkan tidak bisa mengucapkan kata-kata keberatan. Pada saat ini, dia sudah diseret sampai dia tampak seperti sedang terbang di permukaan laut. Tubuhnya terus-menerus dicelupkan ke laut, bertabrakan dengan ombak yang dahsyat sebelum dia tiba-tiba diseret keluar dan terbanting ke permukaan laut. Dia tampak tidak lebih dari bayangan hitam kecil yang naik dan turun ketika dilihat dari kejauhan. Lautan tidak memiliki alasan atau ritme. Dia melayang dan tenggelam ketika dia terus-menerus menyerang di lautan. Yang terburuk, Muye juga secara langsung menyegel kekuatan jiwa dan esensi darah Tang Wulin, membuatnya tidak mampu menggerakkan energi di tubuhnya untuk mendukung dirinya sendiri. Ini juga bentuk penempaan. Lautan menempa tubuhmu. Tahap kedua, berapa lama itu akan bertahan? Suara Tang Wulin terdengar sebentar-sebentar bersamaan dengan suara ombak. Sampai kita tiba di benua bintang Luo. Pada saat Tang Wulin kembali ke kamarnya 1 jam kemudian, dia tampak seperti genangan lumpur. Muye memiliki kontrol yang sangat baik terhadap kondisi tubuhnya setelah semua sesi pelatihan ini. Dia selalu bisa mengakhiri pelatihan ketika dia tidak bisa mengambilnya lagi. Tang Wulin juga tidak pernah mengecewakannya. Setelah beberapa jam diseret di permukaan laut, tubuh Tang Wulin sekarang merah dan bengkak. Muye tidak segera menghapus segel pada esensi darah dan kekuatan jiwa Tang Wulin, tetapi ia menggunakan ramuan khusus dari sekte tubuh di seluruh tubuhnya sebelum ia melakukannya. Saat dia melakukan ini, dia juga memaksa Tang Wulin untuk mengolah kaki bersilang. Hari-hari pahit seperti itu baru saja dimulai. Tang Wulin menghabiskan hampir setiap hari dalam kesusahan dan penderitaan yang dalam sampai dia diberitahu bahwa dia telah tiba di benua bintang Luo. Ketika hamparan hitam muncul di cakrawala di kejauhan, Tang Wulin hampir tergerak untuk menangis. Dia akhirnya hidup melalui hari-hari penderitaan. Orang-orang dari benua bintang Luo juga bersorak serempak, karena ini adalah rumah bagi mereka. Pesisir bintang Luo benua tampak sangat mirip dengan benua Dou Luo jika dilihat dari kejauhan. Bahkan gaya arsitektur dermaga di kejauhan juga sedikit berbeda dari Dou Luo benua. Semua upacara penyambutan yang megah dan sisanya hanyalah formalitas belaka bagi orang-orang dari Akademi Shrek. Di sini, kedua kora diplomatik akhirnya berpisah setelah perjalanan yang begitu panjang. Korps diplomatik benua bintang Luo langsung diberhentikan untuk liburan, sedangkan korps diplomatik benua Dou Luo baru saja memulai kunjungan mereka. Ini akan menjadi itinerari.
Awalnya kita akan tiba di ibu kota Star Luo kontinen di Star Luo Empire, Star Luo City. Kemudian, kita akan berpartisipasi dalam serangkaian kompetisi sparring. Target utama dari program pertukaran adalah tim perwakilan Royal Star Luo Academy. Lalu kita akan menuju ke Bab 588, Undangan ke sebuah kompetisi. Suara dingin Wu Zhangkong memberitahu masa apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Sebagian besar pengumumannya adalah tentang pertukaran siswa akademi dan beberapa kegiatan tamasya di beberapa tempat menarik di Star Luo kontinen. Di antara semua siswa, Tang Wulin paling mendengarkan dengan ama. Wajahnya juga dipenuhi antisipasi. Yang lain, bahkan para gadis, jauh lebih tenang daripada dia. Kapten, kenapa kamu terlihat sangat bahagia? Su Lizhi menyentuh Tang Wulin dan bertanya dengan suara lembut. Hah, apakah aku? Tang Wulin menyentuh wajahnya sendiri. Matamu dipenuhi dengan kerinduan. Su Lizhi tertawa bodoh. Tang Wulin tertawa kecil. Itu benar. Bagaimana mungkin dia tidak menantikan ini? Mereka akhirnya membebaskan diri dari laut. Ketika dia memikirkan kembali hari-hari di laut setelah mereka diserang, sensasi sakit, mati rasa, dan gatal yang dia rasakan, dia gemetar bahkan dalam cuaca yang sangat hangat. Dia akhirnya bebas dari beban. Konon, perjalanan 2 bulan di lautan juga merupakan perjalanan perubahan besar baginya. Orang yang telah menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Di bawah pengaturan Star Luo Empire, mereka pertama-tama beristirahat di kota di tepi laut selama 1 malam, kemudian mereka naik kereta jiwa ekspres langsung ke Star Luo Empire dan menuju ibu kotanya, Star Luo City. Selamat siang, Penatua Kai. Sebagai perwakilan resmi Kekaisaran Bintang Luo, Sekretaris Negara untuk Luar Negeri, Sima Lanxiao selalu sopan terhadap Penatua Kai. Halo, jawab Penatua Kai datar. Sima Lanxiao tersenyum. Penatua Kai, saya punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Anda. Kami baru saja menerima kabar bahwa ada kompetisi besar yang sedang berlangsung untuk Soul Masters muda di ibu kota Star Luo Empire kami. Secara kebetulan perhentian pertama dari rencana perjalanan Anda dalam perjalanan ini adalah Star Luo City. Para siswa Akademi Shrek yang Anda bawa bersama Anda juga merupakan generasi yang luar biasa dari generasi mereka, dan saya ingin tahu apakah mereka akan tertarik untuk ikut serta dalam kompetisi Jiwa Masters muda kita. Mereka mungkin sedikit kurang beruntung dalam hal usia, tetapi ini tentu saja kompetisi tingkat termegah dan tertinggi untuk generasi muda dari Star Luo kontinen. Jika siswa Anda dapat berpartisipasi, mereka pasti akan menjadi sorotan utama kompetisi. Ini akan menjadi cara yang bagus untuk mempromosikannya. Petik 2. Penatua Kai tersenyum polos. Kami hanya di sini untuk pertukaran. Tidak perlu bagi kami untuk memasuki kompetisi. Sima Lanxiao berkata, Penatua Kai, tidak akan merepotkan sama sekali. Dengan kemampuan para siswa Akademi Shrek ini, mereka dapat melewati babak penyisihan. Mereka akan memulai dari babak penyisihan. Tidak akan terlalu banyak waktu Anda. Juga, kami dapat menjamin keselamatan mereka. Petik 2. Penatua Kai melirik Sima Lanxiao dan berkata dengan datar, saya tidak khawatir tentang itu. Sima Lanxiao sedikit terpana, tapi dia segera mengerti dia. Pandangannya sedikit berkedip. Sepertinya kamu sangat percaya diri dengan murid-muridmu. Penatua Kai tersenyum tipis. Keyakinan berasal dari kekuatan sejati. Jika kamu bersikeras agar kita mengambil bagian dalam kompetisi tidak peduli apapun, itu bukan berarti kita tidak bisa, tetapi hadiah untuk sang juara haruslah menjadi tulang jiwa. Ekspresi Sima Lanxiao berubah. Secara alami, dia sangat menyadari apa itu tulang jiwa. Bahkan 20.000 tahun yang lalu, ketika benua Douluo masih berada di era abad pertengahan, tulang jiwa adalah harta yang mutlak dari harta karun. Di zaman modern, kelangkaan tulang jiwa tak terbayangkan. Tulang jiwa berasal dari jiwa binatang, tetapi setiap jiwa binatang menghasilkan cincin jiwa yang berbeda. Probabilitas bahwa tulang jiwa akan diproduksi adalah 1 dari 10.000. Hanya dalam 100.000 tahun jiwa buas dapat tulang jiwa ditemukan dengan pasti. Di benua Douluo, di mana populasi binatang buas telah layu dan tersebar, sangat sulit untuk mendapatkan tulang jiwa. Jika salah satu klan besar mewariskan tulang jiwa dari generasi ke generasi, itu akan menjadi harta paling berharga dari keluarga. Keberadaannya juga akan menjadi rahasia yang dijaga ketat. Meskipun keadaan di benua Bintang Luo sedikit berbeda dari benua Douluo, tulang jiwa tidak kalah langka di sini. Penatua Kai,
Kompetisi kami disebut kompetisi Elite Master Jiwa Muda peringkat tinggi kontinental dan ada beberapa kategori yang berbeda. Ada kompetisi solo, kompetisi tim, kompetisi Mesia, dan lainnya. Tentang tulang jiwa yang telah Anda sebutkan, kami hanya memiliki satu yang dipersiapkan untuk juara kompetisi solo terintegrasi. Dalam kontes tim, hadiah utama kompetisi 7 anggota tim adalah satu bagian dari logam halus untuk setiap anggota. Untuk kompetisi 2 lawan 2, kompetisi hadiah adalah item semangat 10.000 tahun. Hadiah utama untuk juara kompetisi Mesia adalah Mesia hitam dan ungu untuk runner-up dan runner-up kedua. Jadi, dalam situasi di mana hanya ada satu bagian dari tulang jiwa, apa yang Anda? Alis Penatuakai sedikit naik. Dia tidak menyangka bahwa hadiah untuk kompetisi Elite Masters Jiwa Muda peringkat tinggi kontinental dari benua bintang Luo menjadi semurah ini. Tidak hanya ada tulang jiwa, tetapi hadiah lainnya juga sangat menarik. Kedengarannya bagus, tapi perbedaan antara hadiah untuk berbagai kategori tampaknya agak banyak. Roh logam halus, Mesia, dan rumput roh surga dan bumi baik-baik saja, tetapi mereka hampir tidak jarang seperti tulang jiwa. Sima Lanxiao berkata, alasan mengapa hadiah untuk 1 lawan 1 adalah karena dermawan ini adalah karena kategori ini dikenal sebagai tantangan tanpa batas. Selain itu, para peserta harus menandatangani surat pengabaian. Hanya hadiah yang sangat berharga yang dapat menarik sejumlah besar peserta. Kategori 1 lawan 1 juga merupakan kompetisi paling penting di antara semua kategori. Petik 2. Ini berbeda dari situasi di benua Douluo. Di Douluo kontinen, pertempuran tim 7 lawan 7 adalah puncak acara. Namun, di tempat ini, kepahlawanan individualistis jelas lebih dianjurkan. Apa batasan partisipasi? Penatuakai bertanya dengan kasar. Sukacita muncul dalam hati Sima Lanxiao. Dia tahu bahwa dia sedikit terpengaruh. Di bawah 20 tahun. Tidak ada batasan lain, terutama untuk kalian semua dari Shrek Academy. Oke, jawaban Penatuakai hanya terdiri dari satu kata sederhana. Tang Wulin dan yang lainnya sangat bingung. Mereka baru saja tiba di benua bintang Luo, dan mereka akan menghadapi kompetisi baru. Mereka saat ini duduk di atas kereta jiwa ekspres yang mewah, menikmati pemandangan yang unik bagi benua bintang Luo. Dibandingkan dengan kota-kota yang ramai dan mekanis di benua Douluo, benua bintang Luo jelas lebih primitif. Bagaimanapun, benua Douluo telah dikembangkan untuk durasi yang jauh lebih lama dibandingkan dengan benua bintang Luo. Kecepatan kereta jiwa juga jauh lebih lambat. Di luar jendela, hutan dan danau muncul tanpa akhir. Udara begitu jernih sehingga mata mereka bisa melihat jauh ke kejauhan. Mereka sesekali melewati beberapa kota. Di bawah pengawasan ketat, mereka bisa melihat bahwa masih ada kesenjangan dalam modernisasi antara sini dan benua Douluo. Makanan dari benua bintang Luo tidak jauh berbeda dengan makanan dari benua Douluo. Masakan yang sangat mewah disajikan di kereta untuk para anggota korps diplomatik. Mereka menikmati pemandangan saat mereka makan makanan lezat. Ini sebenarnya pengalaman pertama mereka dari perjalanan yang santai. Paling tidak, setelah mereka bergabung dengan Shrek Academy, mereka tidak pernah bersenang-senang. Ada juga anggota korps diplomatik dari Royal Star Luo Academy di kereta yang sama dengan Tang Wulin dan yang lainnya. Mereka semua duduk di pelatih yang sama. Ketika mereka baru saja naik kapal, ada beberapa gesekan di kedua sisi. Namun, mereka secara bertahap membiasakan diri satu sama lain dan tidak pernah benar-benar terlibat konflik. Kursi di kereta diatur sedemikian rupa sehingga dua pasang penumpang akan duduk saling berhadapan dengan meja di antara mereka. Gu Yue duduk di samping Tang Wulin. Su Lizhi duduk di seberangnya sementara Ye Xinglan duduk berhadapan dengan Gu Yue. Xie Xie, Su Xiaoyan, Yue Zhengyu, dan Yuanen Yehui duduk di meja lain. Saat ini, Tang Wulin dan Su Lizhi melahap semua makanan yang bisa mereka dapatkan. Mereka tidak berhenti sejak mereka naik kereta. Bagi mereka, tidak ada yang lebih penting daripada makan. Di sisi Royal Star Luo Academy, 4 duduk di setiap meja juga. Tatapan mereka akan beralih ke Tang Wulin dan yang lainnya setiap saat. Cowok itu benar-benar bisa makan, kata seorang gadis muda dengan lembut, dan dia terlihat cukup tampan juga. Gadis lain yang duduk di seberangnya tidak bisa menahan tawanya. Zhen Zhen, apa kamu mencoba merampok buayan? Dia 4 atau 5 tahun lebih muda dari kita. Dia kapten tim perwakilan dari Akademi Shrek.
Apakah kamu melihat ketika binatang lautan dikelilingi oleh kita? Jiwa bela diri yang tidak dikenal yang dia lepaskan, itu tampak seperti banjir naga benar-benar kuat. Dia sangat muda, tetapi dia sudah memiliki 4 cincin. Jangan meningkatkan moral orang lain dan mengurangi keberanianmu sendiri. Kapten kita sudah peringkat 45, dan dia tentu saja tidak lebih lemah darinya. Selain itu, kapten kita sudah menguasai satu kata baju sirah pertempuran. Dia, di sisi lain tangan, tidak memiliki satu set lengkap baju perang. Petik 2. Bab 589, ke laut. Siswa Royal Star Luo Academy mencuri pandang ke Tang Wulin dan yang lainnya saat mereka berbisik di antara mereka sendiri. Aku pernah mendengar bahwa Kekaisaran telah mengundang mereka untuk berpartisipasi dalam kompetisi Elite Masters Jiwa Muda tingkat tinggi kontinental tahun ini. Aku pikir pertemuan kita berikutnya akan berada di panggung kompetisi. Kompetisi apa itu? Mereka mungkin berasal dari Akademi Shrek, tetapi mereka masih lebih muda dari kita. Kurasa mereka akan berada di kompetisi junior. Setidaknya dengan begitu, mereka mungkin bisa ikut kejuaraan. Tidak, saya pikir mereka berpartisipasi dalam kelompok pemuda. Kekaisaran menjadi sedikit tidak adil dengan ini. Yah, kamu tidak bisa mengatakan itu. Lagi pula, kita adalah tuan rumahnya. Bagaimanapun, kita harus memukul mereka dengan keras sejak awal. Aku mendengar bahwa Monster Academy juga akan ambil bagian. Apakah ini pertarungan antara Shrek yang benar dan yang salah? Seorang siswa perempuan menutup mulutnya dan tertawa. Hati-hati dengan kata-katamu. Kekaisaran memegang Akademi Monster dengan hormat. Saat dia memasukkan dimsum ke dalam mulutnya, Tang Wulin tampaknya tenggelam dalam pikirannya. Monster Academy. Apa itu tadi? Evolusi kedua dari jiwa bela dirinya telah membawa banyak perubahan lainnya. Kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas dan jiwa bela diri Kaisar Blue Silver telah bergabung bersama sepenuhnya, membawa peningkatan yang komprehensif untuk kemampuannya. Misalnya, pendengarannya menjadi lebih sensitif. Kapten, apakah kamu merasa gugup menaiki kereta jiwa? Xie tertawa pelan. Tang Wulin menatapnya dengan marah. Ini bukan federasi. Kurasa kita tidak akan bertemu Tuan Roh Jahat. Yang mengatakan, pengalaman sebelumnya naik kereta jiwa tidak benar-benar meninggalkannya dengan kenangan indah. Hampir setiap waktu, ia dihadapkan pada sesuatu yang tidak menyenangkan. Dia bahkan nyaris lolos dari kematian pada satu kesempatan. Akademi telah mengirimnya ke benua bintang Luo sebagian untuk membuatnya bersembunyi dari ancaman Tuan Roh Jahat. Namun, Tang Wulin masih dalam suasana hati yang baik. Meskipun apa yang telah dia alami selama 2 bulan terakhir dapat dilihat sebagai cobaan yang menyedihkan, dia masih berhasil menembus peringkat ke-40 pada akhirnya dan mendapatkan cincin jiwa 10.000 tahun yang menyebabkan kebangkitan kedua jiwa-jiwanya. Dia telah mengalami transformasi total, dan dia akhirnya menyusul langkah rekan-rekannya, baik dalam hal basis kultivasi dan jiwa bela dirinya. Dia bisa menembus level kelima segel Raja Naga Emas kapan saja, dan dia tidak akan dihadapkan dengan ancaman apapun untuk saat ini. Penempaannya secara resmi mencapai peringkat ke-6. Karena persiapannya yang cukup, dia telah menyelesaikan penempaan roh dan penempaan sekering dari 3 jenis logam. Dia dengan mudah mencapai standar pandai besi peringkat 6, memang, untuk pangkat itu, dia sudah bisa dianggap sebagai tangan lama. Tentu saja, dia masih memiliki jalan panjang jika dia ingin mencapai pangkat pengrajin surgawi. Tidak hanya dia perlu untuk lebih meningkatkan basis kultivasinya, tetapi juga keterampilan multilogam penempaan sekering dan penempaan roh. Yang paling menggerahkan Tang Wulin adalah kecepatan kultivasinya. Setelah kebangkitan kedua jiwanya, dia bisa mendapatkan 2 kali hasil dengan setengah upaya menggunakan metode surga misterius. Saat ini, nilai 1 hari untuk mengembangkan kekuatan jiwanya akan memakan waktu 3 hari sebelumnya. Ketika yang lain mencapai peringkat 40, kecepatan kultivasi mereka menurun. Di sisi lain, miliknya sangat meningkat. Dengan tingkat peningkatan seperti ini, pada saat dia berusia 20 tahun, dia yakin bahwa dia akan mencapai peringkat ke-60. Jika dia bisa menyelesaikan armor perang 2 kata pada saat itu, maka dia benar-benar akan bisa bergabung dengan barisan para ahli. Kecepatannya ini setidaknya 5 tahun lebih cepat dari Guru Wu saat itu. Dia menyatukan tangannya di belakang kepalanya dan dengan santai bersandar di kursinya. Ada sedikit senyum di wajahnya. Dia menikmati pemandangan di balik jendela. Ini adalah kesempatan langka baginya untuk menikmati momen itu.
Apa itu? Apakah itu Mesya? Tang Wulin tiba-tiba menyadari bahwa di balik jendela, ada titik-titik hitam bergerak cepat di udara di langit yang jauh. Dia sedikit memfokuskan pandangannya dan menggunakan Purple Demon Eyes-nya. Yang dia lihat adalah armada Mesya. Model-model Mesya ini jelas berbeda dari yang ada di benua Douluo. Mesya jiwa dari benua Douluo pada dasarnya adalah humanoid sedangkan Mesya yang dia lihat sekarang memiliki berbagai bentuk yang berbeda. Mereka dalam bentuk berbagai binatang dan tidak seperti apapun yang pernah dilihatnya. Jadi ini adalah Mesya Star Luo Empire. Bintik-bintik apa itu? Tang Wulin tiba-tiba melihat bahwa sesuatu mulai menyala pada Mesya. Pada saat yang sama, Penatua Kai, yang telah duduk dengan mata tertutup rapat, tiba-tiba membukanya. Dia berbalik dan melihat ke arah pemandangan di luar jendela. Serangan musuh. Tang Wulin menjerit dan segera melompat dari kursinya. Dia bukan satu-satunya yang bereaksi. Semburan aura dingin tiba-tiba muncul dari kursi di depan. Tak lama kemudian, seberkas cahaya dingin berputar-putar di langit-langit pelatih. Tiba-tiba, semua orang merasakan angin dingin bertiup melewati puncak kepala mereka, dan bagian atas dari pelatih itu tertiup angin. Angin kencang melolong saat meniup ke pelatih. Tubuh Wu Zhangkong melintas dan meraih Tang Wulin. Ujung jari kakinya mengetuk lantai saat dia melompat ke langit. Pada saat kritis ini, kualitas pribadi Tang Wulin terwujud. Seketika setelah dia mengangkat alarm, tanaman merambat Blue Silver Grass sudah keluar seperti segerombolan lebah dan membungkus teman-temannya. Yang lain tetap tenang juga. Lingkaran cincin hijau dilepaskan dari tubuh Gu Yue dan menyelimuti seluruh pelatih. Semua orang di pelatih merasakan tubuh mereka lebih ringan. Detik berikutnya, Wu Zhangkong sudah di udara. Tubuh Tang Wulin bergetar ketika sulur Blue Silver Grass setebal lengan terayun ke atas dengan kekuatan besar dan membawa semua temannya keluar dari pelatih. Bukan hanya tim dari Shrek Academy. Blue Silver Grass-nya juga meliput para siswa yang kebingungan dari Royal Star Luo Academy. Para siswa Akademi Shrek telah bekerja sama dengannya dan langsung melompat ke atas. Para siswa Royal Star Luo Academy, di sisi lain, ditarik keluar dari pelatih oleh kekuatan semata-mata Tang Wulin. Pada saat itu, pemandangan aneh muncul di kereta jiwa. Sosok yang bersih, putih dan dingin naik ke langit sambil menarik seseorang. Orang yang berada dalam genggamannya melepaskan banyak tanaman rambat kebiruan yang gelap sementara dia membawa sekelompok orang lain di bawahnya. Ini adalah evolusi jiwa bela diri Tang Wulin. Dengan kekuatan tarik dari rumput Blue Silver sebelumnya, jika dia ingin menarik banyak orang ini, dia harus mengandalkan kekuatan lengannya. Mungkin mustahil baginya untuk mencapai prestasi ini. Tepat setelah mereka melompat keluar dari pelatih, suara raungan keras datang dari bawah mereka. Itu jelas meriam jiwa menghujani kereta jiwa. Ada sebanyak 100 Mesya yang terbang dari arah itu. Mesya terkemuka adalah merah mencolok. Namun, itu berbeda dari Mesya merah Muye. Mesya merah ini berbentuk Goshaok. Itu mengembangkan sayapnya dan bergerak dengan kecepatan luar biasa. Hampir bersamaan dengan ledakan, itu muncul di atas kereta jiwa. Ledakan dahsyat itu membuat semua pelatih kereta jiwa terbalik. Api menjulang ke udara, dan dengan raungan nyaring, pecahan peluru berserakan dan terbang kemana-mana. Kereta ekspres ini mengangkut sejumlah besar anggota korps diplomatik dari benua Douluo. Setelah mereka memasuki benua Bintang Luo, meskipun mereka telah berpisah di kota tepi laut, setidaknya setengah dari mereka menuju Bintang Luo City, dan mereka semua berada di kereta jiwa ini. Saat itulah pemandangan aneh lainnya terjadi. Lapisan cahaya perak terpancar dari kereta jiwa yang berputar. Api dari ledakan dengan cepat padam. Setelah serangkaian putaran di udara, kereta jiwa menabrak tanah, tapi itu melakukannya saat diselimuti cahaya perak. Ledakan itu sebagian besar mempengaruhi permukaan kereta. Meskipun kereta itu sendiri telah mengalami kerusakan cukup banyak, itu tidak hancur berkeping-keping seperti yang dibayangkan penyerang mereka. Tak lama setelah itu, sebuah kolom cahaya perak yang cemerlang dan mempesona tiba-tiba meledak ke langit. Itu langsung menuju ke arah Mesya merah saat ia melontarkan ledakan. Mesya merah terlalu cepat, seperti gambar ilusi di langit, itu melintas dan terwujud beberapa ratus meter jauhnya saat ia menghindari kolom cahaya perak. Atap kereta terbuka, dan kerumunan orang bergegas keluar. Saat itu, sinar jiwa dari berbagai warna bersinar terang dan armada Mesya berlari dengan cepat dari dalam kereta jiwa. Itu adalah pengawal Mesya Kekaisaran Bintang Luo yang ditugaskan untuk melindungi korps diplomatik.
Mereka kebanyakan adalah mesia ungu, bersama dengan 4 mesia hitam, berjumlah total 30. Melonjak ke udara, mereka menembakkan sinar jiwa secara bersamaan untuk menghentikan musuh. Semua mesia yang menyerang memiliki tanda tengkorak di dada mereka. Ciri yang paling mencolok dari tengkorak itu adalah pola nyala api hijau yang membakar di dalam rongganya, memberi mereka penampilan yang sangat menakutkan. Penatuakai bangkit ke udara. Bulan perak bersinar, dan dia mengunci auranya ke Divine Mesia musuh. Itu karena perlindungannya bahwa kereta jiwa tidak bertemu dengan bencana besar. Meski begitu, ada banyak anggota korps diplomatik yang terluka ketika kereta jiwa mulai bergulir. Tang Wulin mengertakkan gigi dan menatap Xie Xie. Kamu sudah membawa sial itu. Xie Xie berkata dengan ekspresi polos, Kapten, bukan aku yang membawa sial. Itu nasib burukmu sendiri. Wu Zhangkong berkata dengan dingin, berhentilah bicara omong kosong. Lindungi dirimu. Pergi melihat-lihat para pelatih dan selamatkan orang-orang sipil. Tidak mungkin bahwa semua orang di kereta itu adalah jiwa guru. Apakah itu staf atau penumpang umum, mereka semua adalah manusia biasa. Setelah bergulir kereta yang mengerikan tadi, nasib mereka masih belum diketahui. Bab 590, menyelamatkan orang. Pada saat ini, kerumunan orang sudah turun ke tanah. 8 siswa Shrek Academy dengan cepat masuk ke formasi. Tang Wulin berdiri di garis depan bersama Yuanen Yehui dan Ye Xinglan. Yue Zhengyu dan Xie Xie ada di sampingnya, Gu Yue di punggungnya, dengan Su Xiaoyan dan Su Lizi di belakang. Ayo pergi. Kita akan menyelamatkan para penumpang, Tang Wulin memanggil dan memimpin kelompok ketika mereka berlari menuju kereta jiwa. Siswa Royal Star Luo Academy baru saja dibebaskan oleh Blue Silver Grace dan belum benar-benar tenang. Beberapa tampak bingung, sementara yang lain tampak ketakutan. Jelas bahwa mereka belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Tang Wulin jelas yang paling tenang di antara mereka semua. Meskipun situasi di depan matanya tidak tampak optimis, setidaknya mereka memiliki bersama mereka, Penatua Hyperdou Luokai, yang telah mengambil alih perintah pribadi. Dengan kehadirannya, tidak perlu memikirkan diri mereka sendiri dengan Divine Mesia merah musuh. Meskipun jumlah lawan sangat tinggi, mereka memiliki Soul Master dalam jumlah besar di sisi mereka dan mereka juga memiliki Brigade Mesia Kekaisaran Star. Itu tidak mudah, tetapi mereka masih mampu mempertahankan diri. Satu-satunya hal yang membuatnya sedikit bingung adalah bahwa Mu Ye tidak berada di korps diplomatik. Ketika mereka baru saja tiba di benua bintang Luo, Mu Ye memberitahu Tang Wulin bahwa dia akan bepergian, dan bahwa dia akan datang mencari Tang Wulin di ibu kota Star Luo Empire. Jika tidak, siapa musuh-musuh ini di hadapan guru Mu Ye? Sejak Tang Wulin menyaksikan pertempuran Mu Ye sebelumnya, dia telah dengan cermat menganalisis kemampuan Mu Ye. Guru Mu Ye jelas lebih kuat daripada Penatua Kai berdasarkan pada kemampuan khusus sekte tubuh saja. Di Duo Luo benua, dia berada di puncak. Apakah dia tidak akan pernah bisa naik kereta jiwa? Di dalam hatinya, Tang Wulin merasa tertekan. Dia tidak pernah melakukan perjalanan yang mulus di kereta jiwa. Sementara itu, dia sudah tiba di depan kereta yang rusak. Cahaya keemasan melintas di tubuhnya saat lengan kanannya membesar dengan cepat. Sisik menutupi hampir seluruh tubuhnya dan lengan kanannya. Kekuatan garis keturunannya dirilis yang memungkinkannya untuk meraih sisi kereta dengan cakar naga emasnya. Dengan satu sentakan cepat dia merobek lubang ke dalamnya. Ada jendela juga. Yuanen Yehui tidak bisa tidak mengatakannya setelah melihat kekasaran Tang Wulin. Dia melemparkan pukulan dan menghancurkan jendela, lalu dia melompat ke kereta juga. Xinglan, Zhengyu, tetap di luar untuk berjaga-jaga terhadap serangan baru. Lizi dan Xiaoyan akan bekerja sama dengan kalian berdua. Gu Yue, tetap di luar juga. Xie Xie, masuk dan bergabunglah dengan Yuanen dan aku untuk menyelamatkan para penumpang. Petik 2. Tang Wulin mendistribusikan anggota grupnya dengan cara yang sederhana, lalu dia adalah orang pertama yang bergegas ke kereta jiwa. Bagian dalam kereta jiwa itu berantakan-berantakan setelah terbalik. Potongan-potongan peralatan makan dan kaca jendela yang tak terhitung jumlahnya menutupi tempat itu. Ada juga banyak noda darah. Dengan mengikuti suara erangan mereka, Tang Wulin segera menemukan 2 korban. Dia segera mengambilnya dan berlari keluar dari kereta jiwa. Ye Xinglan dan Su Lizi secara terpisah menerima korban dan membawa mereka ke tempat yang aman. Siswa Royal Star Luo Academy sudah memahami situasi sekarang dan berlari untuk menawarkan bantuan.
Sebelum mereka berhasil mencapai, mereka bisa melihat bahwa ada beberapa meriam jiwa yang melesat melewati garis pertahanan mereka dan terbang ke arah mereka di kejauhan. Oh, tidak, ini meriam jiwa. Seorang siswa perempuan Royal Star Luo Academy kaget. Dia kemudian melihat kilatan cahaya perak. Berdiri di luar kereta, Gu Yue tiba-tiba menghilang dan langsung muncul kembali di atapnya. 4 cincin jiwa bangkit ketika staf elemental di tangan Gu Yue mekar cahaya yang mempesona. Permata di ujung staf berubah menjadi warna biru yang memikat aneh. Bola api biru melesat keluar dan terbang menuju meriam jiwa. Ye Xinglan terbang ke atas kereta dengan pedang Star God di tangannya. Dia berdiri berjaga di samping Gu Yue. Gelombang kejut meraung ke arah mereka ketika meriam jiwa meledak di udara. Bintik-bintik cahaya bintang menjalin ke jaring besar, melindungi Gu Yue dan Ye Xinglan dari dampak gelombang kejut. Yue Zhengyu lebih lambat dari Ye Xinglan dengan 1 langkah, tapi dia sudah tiba di puncak kereta. Mereka bertiga berdiri berdampingan. Staf elemental Gu Yue mirip dengan baterai artileri jiwa. Aliran cahaya berkilauan. Bola api biru memiliki kekuatan serangan terkuat, pedang terbang terjauh, dan es raksasa memiliki kekuatan penetrasi terkuat. Serangan jarak jauh dari berbagai atribut terus mengalir keluar untuk memblokir meriam jiwa. Serangan tipe jiwa yang kadang-kadang berhasil dilewati semua diblokir oleh Ye Xinglan dan Yue Zhengyu. Bergerak ke samping ke sisi kiri mobil, suara Tang Wulin datang dari bawah. Mereka bertiga dengan cepat bergerak ke sisi itu. Ini berarti bahwa mereka telah menyelesaikan penyelamatan di mobil sebelumnya. Bekerja dengan mereka untuk menyelamatkan para penumpang, Kapten Royal Star Luo Academy berteriak lembut. Dia membantu kelompok Akademi Shrek memindahkan korban yang diselamatkan oleh Tang Wulin dari lokasi kecelakaan. Sementara itu, pertempuran di langit tumbuh semakin kuat. Lampu merah dan perak menyala di ketinggian tertinggi. Warna langit terus berubah ketika 2 kelompok besar saling bertabrakan. Di sisi lain, situasi di medan perang utama tidak optimis. Musuh yang masuk tampaknya sudah sepenuhnya siap. Daya tembak mereka kuat, dan kekuatan keseluruhan mesia mereka juga sangat kuat. Selain mesia merah, ada 8 mesia hitam lagi, lebih dari 30 ungu dan lebih dari 100 kuning. Partai mesia yang mereka bentuk meluncurkan serangan kekerasan. Meskipun Brigade Mesia Kekaisaran Star Luo adalah pejuang yang gagah berani, mereka dikuasai oleh musuh. Jumlah mereka terlalu banyak. Akibatnya, mereka hanya berhasil menahan sebagian kecil dari serangan musuh. Ada 7 master jiwa dengan basis budidaya 7 cincin jiwa atau lebih di dalam korps diplomatik, tetapi bahkan dengan semuanya digabungkan, mereka masih kurang efektif daripada Wu Zhangkong saja, yang sudah cocok dengan Sky Ice Battle Armor-nya. Wu Zhangkong melepaskan kekuatannya dengan mudah di langit. Pedang Skyfrost di tangannya menjadi raksasa dan menghentikan sejumlah besar serangan jarak jauh. Dari kejauhan itu, dia mencoba yang terbaik untuk menjaga kelompok Akademi Shrek di bawah. Mengingat situasi saat ini, tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan serangan balik. Hanya memblokir lawan sudah cukup melelahkan. Daya tembak lebih dari 100 mesia tidak bisa digambarkan sebagai kekerasan lagi. Seluruh area sekitarnya diselimuti oleh fluktuasi energi yang mengerikan. Ledakan. Sebuah meriam jiwa akhirnya berhasil melewati penghalang dan meledak di mobil yang jauh dari kelompok Tang Wulin. Sekaligus, api meletus darinya, sementara ledakan mengerikan itu mengguncang mobil-mobil lain. Tang Wulin dan yang lainnya sudah menyelamatkan puluhan penumpang kereta. Wulin, kita tidak bisa bertahan lagi. Cepat keluar. Gu Yue berteriak di bawah saat dia berdiri di atas kereta. Beberapa mesia dari Brigade Mesia Kekaisaran Star Luo telah dihancurkan. Situasi menjadi semakin buruk dari menit ke menit. Meskipun mesia merah berbentuk elang musuh itu sedikit lebih lemah dari mesia Kai, itu sangat cepat. Selain itu sangat tajam dengan serangannya terhadap Penatua Kai. Dia tidak bisa membebaskan dirinya dari serangan itu bahkan untuk sesaat. 2 pembangkit tenaga listrik hiper jauh di atas kekacauan di tanah. Seandainya tidak, kejatuhan pertempuran mereka bisa menjadi bencana besar. Tang Wulin menyelamatkan 2 penumpang lagi dari mobil. Masih ada 5 mobil lagi yang belum mereka cari. Pada titik ini mereka bisa menyerah, berbalik dan melarikan diri. Dengan kemampuan mereka dapat dengan mudah bertahan. Tapi ada nyawa tak berdosa dipertaruhkan. Tang Wulin melirik langit dan berteriak, semua orang bersiap untuk mundur. Pada saat yang sama, dia mengambil sesuatu dari saku dadanya dan dengan cepat memanfaatkannya.
Ketika dia berteriak pada kelompok untuk mundur, dia sudah berlari ke mobil lain. Pada saat itu, pertempuran semakin memburuk. Mesya musuh menembak dengan cepat dari kejauhan, tetapi mereka akhirnya selesai dengan serangan jarak jauh. Setelah menembaki Brigade Korps Diplomatik, para Mesya mengeluarkan senjata jarak dekat mereka berturut-turut saat mereka berlari dengan kecepatan penuh. Jumlah mereka yang banyak memberi mereka keuntungan luar biasa sehingga mereka bisa mengalahkan lawan yang bahkan lebih tinggi. Suara dingin Wu Zhangkong menggema dari langit, mundur. Ambil korban saat kau pergi. Saat dia berbicara, Sky Ice Battle Armor muncul dengan cahaya putih menyilaukan, sementara dia melayang ke arah lawan seperti embusan salju. Pedang Skyfrost yang diperbesar bersinar terang saat sinar cahaya biru es dikeluarkan dari langit. Bab 591, Kerangka Hijau. Setelah menyaksikan kekuatan Wu Zhangkong, musuh mengirim 2 Mesya hitam untuk menundanya segera. Kebanyakan Mesya hitam tingginya sekitar 8 meter, tetapi yang dimiliki Star Luo Empire berbeda dari Dou Luo Kontinen. Kedua Mesya yang terbang menuju Wu Zhangkong menyerupai beruang raksasa dan seekor kera. Mesya hitam mirip kera hanya setinggi 5 meter, tetapi tampaknya sangat gesit. Itu memiliki 2 pasang sayap lipat berukuran berbeda di punggungnya, dengan jet burner di atas setiap sayap. Tampaknya sangat lincah di bawah gerakan 2 pasang sayap ini. Di sisi lain, Mesya beruang raksasa tingginya lebih dari 20 meter, dan itu tampaknya luar biasa penuh kekuatan dan keagungan. Itu diselimuti dalam perisai pelindung ungu gelap dengan kapak pertempuran raksasa di tangannya lebih dari 20 meter. Tanpa ragu salah satunya adalah model kekuatan, sementara yang lain adalah model gesit. Beruang raksasa berlari ke depan, kapak perang melambai dengan liar. Meskipun fisiknya besar dan tebal, ia mengayunkan kapak pertempuran yang mengeluarkan serangkaian bayangan di udara. Garis cahaya hitam pekat melintasi ratusan meter dalam sekejap langsung ke Wu Zhangkong. Sosok Wu Zhangkong tiba-tiba berubah menguap. Sky Ice Battle Armor di tubuhnya memancarkan cahaya seperti mimpi ketika helai perak berubah menjadi es, menembak keluar dari tubuhnya. Sinar hitam tidak memotong apapun, seolah-olah Wu Zhangkong mengubah dirinya menjadi kabut es yang tidak bisa ditahan. Dengan kilatan cemerlang, Wu Zhangkong muncul di langit di atas Mesya beruang raksasa. Semua embun beku berkumpul dalam sekejap dan berguling ke arah lawan seperti jaring besar. Mesya beruang raksasa itu begitu besar ukurannya, tidak punya tempat untuk menghindar. Namun, perisai pelindung yang telah dilengkapi membuat pertahanan yang kuat. Garis-garis cahaya ungu cerah melesat di mana penghalang ungu gelap disambar oleh kabut dingin. Itu tetap tebal dan kokoh tanpa ada tanda pecah. Sementara itu, sosok diam-diam muncul di punggung Wu Zhangkong pada saat yang tepat. 2 belati sepanjang 2 meter jatuh dan menebas langsung ke punggungnya. Mesya kera itu bergerak sangat cepat. Sementara beruang raksasa Mesya dan Wu Zhangkong bertabrakan satu sama lain secara langsung, tampaknya menjadi ilusi dan kemudian muncul di belakang Wu Zhangkong. Ini adalah Mesya tipe pembunuh yang paling menakutkan di medan perang. Tubuh Wu Zhangkong dengan anggun bergoyang. Gerakannya sangat lincah, seolah-olah dia benar-benar berubah menjadi bayangan, sedangkan pedang Skyfrost di tangannya berubah tembus dan mempesona. Tubuh seperti bayangan lenyap, dan Mesya kera tidak menemukan apapun. Secepat kilat, pedang Skyfrost meluas dan berubah menjadi lingkaran pedang. Ini adalah keterampilan jiwa kelima Wu Zhangkong, Frost Song Moon. Seseorang harus bertarung dan memenangkan pertempuran dengan tegas ketika dihadapkan dengan begitu banyak musuh yang tangguh. Berkali-kali, pedang raksasa itu menebas dengan keras. Langit sudah dipenuhi kabut es yang bercahaya. Garis-garis cahaya terang tiba-tiba keluar dari punggung beruang Mesya raksasa. Pertahanan ungu pelindungnya telah mencapai perlindungan ekstrim dalam sekejap. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar di belakang punggungnya. Itu adalah laras senjata. Karena ukuran tubuh Mesya beruang raksasa yang sangat besar, ia mampu menyimpan lebih banyak energi daripada Mesya biasa. Namun, ukuran tubuhnya yang sangat besar tidak membuatnya kebal terhadap serangan Frost Song Moon. Dentang. Mendengar suara itu, Mesya beruang hitam raksasa tiba-tiba tertutup dari kepala hingga kaki dalam lapisan es putih. Wu Zhangkong kemudian menghilang ke udara tipis, hanya menyisakan embusan kabut es. Lusinan sinar jiwa ditembakkan pada posisi sebelumnya hanya untuk menemukan target mereka sudah tidak ada lagi. Mesya kera tercengang. Ia menyaksikan tanpa daya ketika Mesya beruang raksasa jatuh dari langit.
Mustahil bagi seorang Mesya untuk istirahat dari setetes pada ketinggian ini, terutama dengan daya tahan Mesya hitam. Tetapi apa yang akan terjadi jika dibekukan? Kemungkinan besar Mesya akan hancur dan mungkin menyebabkan masternya tenggelam. Kabut dingin tiba-tiba membeku di punggung Mesya sementara itu tetap terpaku. Namun, kera Mesya bereaksi dengan cepat dan dengan gesit membalikkan tubuhnya di udara dalam upaya untuk melarikan diri. Tetapi kabut es yang ditinggalkan oleh Wu Zhangkong sebelumnya membeku dan segera membentuk jaring es. Mesya kera terperangkap dalam jaring es. Ini adalah Frost Song Moon dan Sky Frost Slash. Dua keterampilan jiwa yang hebat digabungkan dan diubah menjadi refleksi pedang yang transparan. Pedang itu tampak berkedip sebelum menghilang dengan segera. Sosok Wu Zhangkong melebur ke dalam kabut es dan lenyap sekali lagi. Mesya kera tampaknya berhenti sejenak di udara, sebelum tiba-tiba terbelah menjadi dua dan jatuh ke tanah. Itu semua sepertinya menghabiskan banyak waktu. Pada kenyataannya, itu terjadi dalam 2 napas. 2 Mesya hitam diturunkan dari langit oleh Wu Zhangkong. Ini menunjukkan perbedaan antara Mesya dan armor perang, dan juga perbedaan antara Master Jiwa biasa dan Master Jiwa Shrek Academy. Banyak lagi Mesya musuh telah tiba ketika Wu Zhangkong masih bertarung. Pertempuran hebat itu berlangsung lancar. Pertempuran jarak dekat lebih menakutkan daripada serangan jarak jauh. Yang terbaik yang bisa dilakukan penjaga kekaisaran Star Luo Empire adalah membentuk garis pertahanan untuk memblokir serangan frontal, tetapi ada terlalu sedikit dari mereka untuk menangani semua itu. Sementara itu, semua orang dari Korps Diplomatik Benua Douluo sudah kelelahan. Mereka terluka dan terbunuh ketika kedua belah pihak saling bertabrakan. Tang Wulin merobek sebuah mobil dan menyelamatkan 2 penumpang lagi. Yuanen Yehui telah berubah menjadi kera raksasa Titan dan menahan 4 warga sipil di sisinya ketika dia berlari keluar. Dia menyerahkannya kepada siswa Royal Star Luo Academy sebelum dia berbalik dan bergegas masuk lagi. Saat itu, Mesya ungu turun dari langit. Pedang raksasa di tangannya menebas tepat di wajah Yuanen Yehui. Meskipun Yuanen Yehui telah berubah menjadi kera raksasa Titan, ukuran tubuhnya masih tidak bisa dibandingkan dengan Mesya yang kuat. Meski begitu, dia tidak berniat untuk mundur ketika dihadapkan dengan Mesya ungu. Ada kilatan cemerlang di matanya. Dia mengayunkan tinjunya dan dengan berani menyerang Mesya. Boom, Mesya ungu bertabrakan dengannya, pedang raksasanya menghantam tinju Yuanen Yehui. Yuanen Yehui tersandung mundur oleh 2 langkah, sementara dampaknya mengirim Mesya ungu terbang. Siswa Royal Star Luo Academy menatap dengan bingung. Apakah dia hanya menggunakan tubuhnya untuk secara fisik menyerang Mesya secara langsung? Dia benar-benar monster. Tinju Yuanen Yehui meninju secara bersamaan ketika dia tersandung ke belakang. Dia melepaskan 2 bola meriam udara, menembak lawannya dengan kuat. Pedang raksasa di tangannya bersinar dengan suar ungu yang menusuk ketika ia memblokir bola meriam udara. Itu menebas dengan ayunan panas yang membakar-membakar dengan cerah. Kekuatan ini adalah hasil dari menggabungkan Master Jiwa dan Mesya. Yuanen Yehui mengejek dengan dingin ketika cincin jiwa keempat di tubuhnya bersinar terang. Sosoknya sedikit menyusut tetapi otot-ototnya tampak lebih besar. Dia berlari ke depan dengan berani dan mengecam pukulan lainnya. Itu adalah iblis Titan. Ledakan. Suar menabrak tubuhnya dan langsung terbang ke segala arah. Fluktuasi energi yang mengerikan meledak. Mesya ungu dan pedangnya terlempar ke belakang karena pukulan Yuanen Yehui. Ini adalah Yuanen yang kuat. Sementara itu, sosok lincah diam-diam muncul di sisi Mesya. Sosok itu melintas dan menghilang. Mesya ungu yang mengambang di udara tiba-tiba menegang, jatuh dari langit, dan jatuh ke tanah. Xie menyentuh ujung kakinya ke tubuh Mesya, lalu dia berjungkir balik di udara dan menuju kereta jiwa sekali lagi. Dia tidak lupa untuk memberi Yuanen Yehui jempol pada saat yang sama. Yuanen memutar matanya ke arahnya. Ekspresinya tumbuh lebih serius, karena ada lebih dari 10 Mesya yang terbang ke arah mereka pada saat itu. Ada Mesya hitam, 4 Mesya ungu, sedangkan yang tersisa berwarna kuning. Sangat jelas bahwa musuh menyadari bahwa lawan mereka tidak begitu mudah untuk dihadapi. Mereka mengirim bala bantuan terkuat mereka langsung ke mereka. Kelompok Akademi Shrek tidak takut pada Mesya ungu atau kuning. Namun, suatu Mesya yang diangkat ke level hitam sudah sepenuhnya keluar dari dunia ini. Orang yang mengendalikan Mesya setidaknya adalah Kaisar Jiwa Berantai 6. Kemampuan bertarung seorang Kaisar Jiwa dengan Mesya berada di luar imajinasi seseorang.
Tinggalkan mesia hitam untukku. Sisanya milikmu, sebuah suara yang jelas bergema dari dalam kereta. Dua sosok dilempar keluar dari kereta menuju siswa Royal Star Luo Academy yang bergegas untuk menerimanya. Segera setelah itu, sosok emas melonjak ke langit ke sisi Yuanen Yehui. Itu Tang Wulin. Dia telah mengambil langkah besar ke atas mobil dan melompat ke langit. Dia mengayunkan tangannya ke depan dan menembakkan dua tanaman merambat Kaisar Blue Silver ke arah mesia hitam. Feng Linwan adalah master mesia hitam terkenal dalam pemberontakan kerangka hijau. Dia berusia 27 tahun ini, tetapi dia telah mencapai basis budidaya Kaisar Jiwa. Dia adalah bintang yang naik daun dari organisasi dan pasti akan menjadi master mesia surgawi di masa depan. Dia memiliki kecenderungan untuk mesia sejak usia dini, setelah berurusan dengan mereka setiap hari sejak dia berusia 3 tahun. Hampir setiap malam ia tidur di sebuah mesia. Itu seperti perpanjangan dari tubuhnya sendiri. Dia mulai berlatih dengan susah payah sejak jiwa bela dirinya terbangun untuk menjadi master mesia yang kuat, dan dia telah belajar tentang mengoperasikannya sejak dia masih muda. Dia tidak pernah mengambil profesi apapun atau bahkan berusaha belajar tentang subprofesi lainnya. Mesia adalah semua kepuasan yang dia butuhkan. Seorang master armor tempur sangat kuat, tetapi dia telah berpikir bagaimana kekuatan individu seorang guru jiwa bisa dibandingkan dengan kekuatan teknologi. Mechas terus menjadi lebih canggih. Dia percaya bahwa suatu hari mereka pasti akan melampaui baju perang dan menjadi yang terkuat dari semuanya. Bab 592, Pertempuran melawan Mesia Hitam. Di usianya yang baru 26 tahun, ia telah mengalahkan sebagian besar rival yang dimilikinya dalam organisasi dan akhirnya memperoleh Mesia Hitam milik dirinya sendiri. Bahkan ada satu waktu ketika dia menghabiskan 3 hari dan malam tidur di Mesia Hitam. Cita-citanya adalah menjadi tuan mesia terkuat dan terkuat di benua bintang Luo. Dia telah bekerja menuju tujuan ini selama ini, dan operasi saat ini telah diatur dengan baik. Organisasi itu ingin mengandalkan kekuasaan untuk mengatasi para perwira tinggi lainnya dan menyerang korps diplomatik di benua Douluo. Kekaisaran bintang Luo begitu kuat sehingga membuat waktu yang sulit bagi pemberontakan untuk bertahan hidup. Mereka membutuhkan kekuatan eksternal untuk mengganggu dan mengalihkan perhatian pemerintah sehingga mereka akan mendapatkan lebih banyak waktu dan ruang untuk melanjutkan keberadaan mereka. Tanpa ragu, benua Douluo mampu menyebabkan tekanan dan kesulitan paling besar bagi Kekaisaran Bintang Luo. Jadi, misi mereka kali ini adalah menghancurkan korps diplomatik dari benua Douluo untuk memicu pelarian antara kedua benua. Misi mereka saat ini sangat rahasia. Sebelum hari ini, semua komunikasi telah macet ke titik di mana bahkan sebagian besar dari mereka sendiri tidak mengetahui operasi ini. Mereka menggunakan meriam jiwa yang memiliki kemampuan radar jamming untuk meluncurkan serangan jarak jauh, langsung membombardir kereta jiwa. Seperti yang diharapkan, rencana mereka berhasil. Namun, mereka tidak berharap pembangkit tenaga listrik akan hadir di antara korps diplomatik yang mampu menjaga kereta itu sendiri. Dari orang dalam mereka telah mengumpulkan cukup informasi untuk mengetahui bahwa ada Hyper Douluo dalam korps diplomatik dari benua Douluo. Segala sesuatu yang lain sebagian besar didasarkan pada informasi yang tidak jelas, tetapi mereka masih mengirim mesia surgawi untuk memegang garis kali ini. Namun, fase operasi berikutnya tidak berjalan semulus yang diperkirakan. Setelah baku tembak sesaat, mereka berhasil menekan lawan mereka dengan senjata besar mereka tetapi hanya menyebabkan sejumlah kecil korban di korps diplomatik benua Douluo. Mayoritas dari mereka yang berada di jajaran korps diplomatik adalah penguasa jiwa dengan kemampuan tempur yang cukup besar. Seiring dengan penguatan dari pasukan Brigade Mesia Kekaisaran Star Luo, serangan itu tidak berhasil. Waktu dan pasang tidak menunggu manusia. Panggilan korps diplomatik untuk bantuan sudah dikirim, dan pasukan bantuan pasti akan tiba dalam waktu singkat. Meskipun mereka mengerti bahwa mempertahankan serangan jarak jauh mereka akan lebih efektif, mereka memilih untuk melibatkan mereka dalam pertempuran jarak dekat untuk sepenuhnya menghilangkan korps diplomatik benua Douluo dalam waktu sesingkat mungkin. Feng Linwan sudah memperhatikan ini sebelumnya, bahwa Gu Yue seperti baterai meriam jiwa. Gadis muda ini bisa menembakkan berbagai sinar cahaya dari stafnya tanpa amplifikasi dari mesia dan telah memblokir sebagian besar serangan menuju mereka. Dia kemudian meminta untuk dikirim ke garis depan dan langsung menuju ke arah itu. Namun, ketika dia hendak mendekati mobil,
dia membentangkan kedua tangannya ke belakang, dan dua palu perang jatuh ke tangannya. Dia mengandalkan kemampuan tempur Mesya hitam yang kuat. Palu perang itu adalah senjata yang mampu menyebabkan kehancuran massal, membuatnya jauh lebih efektif daripada pedang atau pisau pada banyak kesempatan. Kedua palu perang kolosal memancarkan cahaya gelap yang sama gelapnya dengan tinta setelah dia mengisinya dengan energi. Palu perang kemudian meraung melintasi cakrawala dan mendarat langsung ke atas mobil. Namun, sosok tiba-tiba muncul di layar di depan wajah Feng Linwan saat ini. Itu adalah seorang anak laki-laki yang tampaknya berumur kurang dari 15 atau 16 tahun. Dia melonjak ke langit saat dia secara mengejutkan melepaskan 3 cincin jiwa ungu dan cincin jiwa hitam dari tubuhnya. Dia memiliki cincin jiwa 10.000 tahun bahkan ketika dia hanya seorang guru jiwa 4 cincin. Feng Linwan terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan hal seperti itu. Kemudian, dia melihat cincin jiwa hitam di tubuh anak muda itu tiba-tiba menjadi cerah. Tanaman merambat setebal paha berkilauan dengan cahaya biru gelap saat itu tepat melonjak ke arahnya. Dia samar-samar bisa melihat pancaran keemasan gelap pudar yang berasal dari dalam tanaman merambat. Mereka tampak seperti naga dan menyebabkan sosok bocah itu menyusut dengan cepat ketika tanaman merambat menyembunyikan sosoknya. Jiwa bela diri macam apa ini? Ekspresi arogan muncul di sudut mulut Feng Linwan saat rasa ingin tahu menguasai dirinya. Tidak peduli seberapa kuat cincin jiwanya, bocah ini masih tidak lebih dari seorang guru jiwa berdering 4. Feng Linwan sebenarnya adalah kaisar jiwa 6 cincin. Sebagai tambahan, bagaimana mungkin lawannya bisa menjadi lawannya ketika ia memiliki Mesya hitam? Mesya hitam dari kecepatan tinggi awal hingga berhenti melengking. Kemudian, palu perang di tangan kanannya melesat keluar seperti artileri berat saat menuju langsung ke Tang Wulin. Gaya serangan favorit Feng Linwan adalah untuk menekan musuh melalui kekuatan absolut. Dia adalah master jiwa sistem kekuatan dan paling ahli dalam menundukkan laki-laki melalui kekuatan belaka. Ruang di sekitarnya tampak runtuh begitu palu perang hitam terbang keluar, bahkan menyebabkan udara di sekitarnya terdistorsi untuk sesaat, dan udara yang terkompresi sangat parah untuk mengeluarkan ledakan cahaya. Tanaman merambat yang terjalin di depan palu perang raksasa tampak lemah karena secara bertahap mundur. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi segera setelah itu. Tanaman merambat tebal yang merekot tiba-tiba meliuk-liuk ke jala besar di langit. Memang benar, palu perang cukup kuat untuk memaksa jaring mundur dengan kekuatan yang sedemikian rupa sehingga bahkan mengangkat jaring sampai batas tertentu. Namun, momentumnya berangsur-angsur berkurang. Jaring besar bergerak secara horizontal saat ia bolak-balik. Itu menyerap dan mengeluarkan energi dari palu raksasa untuk menahan serangan yang kuat. Hah! Ketakutan muncul di mata Feng Linwan. Palu perangnya tidak menyerang dengan kekuatan biasa. Itu diilhami dengan kemampuan jiwanya, Sater. Sater akan aktif ketika seseorang dipukul oleh palu dan umumnya, siapapun yang berada di ujung penerima akan mati secara tragis. Namun, ketika palu perang menabrak tanaman merambat, mereka jelas memancarkan cahaya biru dan emas. Seseorang tidak bisa melihat meridian dan tulang di dalam tanaman merambat yang melucuti palu raksasa dari kemampuan ofensifnya. Saat itulah Mesya hitam melambaikan tangan kanannya untuk mengingat palu raksasa saat Feng Linwan mengerutkan kening. Karena dia bisa melemparkan palu raksasanya dalam gerakan ofensif, dia secara alami memiliki kemampuan untuk memanggil mereka kembali ke formasi jiwanya. Namun, pohon anggur tiba-tiba melilit di sekitar palu raksasa miliknya dan segera, bocah lelaki yang dia lihat sebelumnya tiba-tiba muncul, bergoyang lembut dan terbang ke puncak palu raksasa dengan momentum yang didapatnya dari mengayunkan pohon anggur. Sepasang palu raksasa Mesya hitam panjangnya sekitar 5 meter, termasuk panjang porosnya. Kepala palu itu berdiameter lebih dari 2 meter sehingga bocah lelaki yang berjungkir balik ke palu raksasa tampak sangat kecil. Jaring besar sulur terurai dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, seperti gurita yang ganas dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Kau berusaha terbunuh, Feng Linwan mendengus dingin. Kamu cukup kalkulatif untuk menggunakan palu sendiri untuk mendekati saya. Jika itu masalahnya, aku akan membiarkanmu mendekatiku. Petik 1. Sinar gelap melintas dan tiba-tiba, sosok hitam setinggi 5 meter muncul di sebelah Mesya hitam Feng Linwan. Itu adalah beruang raksasa perak gelap yang memancarkan sinar gelap di sekitar tubuhnya saat matanya diwarnai merah. Itu adalah Dusk Silver Bear. Jiwa roh ketiga Feng Linwan juga jiwa-jiwanya yang terkuat.
Meskipun Dusk Silver Bear tidak bisa dibandingkan dengan Dusk Gold Red Claw Bear atau Dusk Gold Bear, itu masih ahli dalam hal kekuatan mentah. Selain itu, Mesha Feng Linwan secara ajaib kompatibel dengan Dusk Silver Bear-nya. Itu bisa mengandalkan kekuatannya dan mengakses sepasang palu 2.500 kg yang dilengkapi dengan Mesha hitamnya. Kompatibilitas ini menjadikannya mesin pembunuh. Beruang Dusk Silver adalah jiwa roh. Mesha hitam mengulurkan tangan kanannya, dan Dusk Silver Bear melangkah ke telapak tangannya sebelum berlari ke arah Tang Wulin yang terbang kembali ke puncak palu seperti bola cahaya hitam. Senyum bangga telah muncul di wajah Feng Linwan. Jiwa roh Dusk Silver beruang 10.000 tahun begitu kuat sehingga bisa merobek lawan menjadi berkeping-keping ketika sudah cukup dekat. Jika Tang Wulin memilih untuk menghindari serangannya, maka ia akan menguasai palu raksasa Mesha untuk melanjutkan serangannya dengan cara yang paling kejam. Itu masih akan berakhir dengan kematiannya yang tak terhindarkan. Ini adalah pertempuran terakhir yang harus dilibatkan Feng Linwan secara langsung sebelum ia akhirnya bisa membunuh semua penguasa jiwa dalam korps diplomatik. Beruang Dusk Silver sangat cepat. Tubuhnya berkelebat dan hampir seketika, tiba di depan palu raksasa, sudah membawa taringnya yang ganas ketika merentangkan cakarnya yang besar, membuatnya seolah-olah mencoba memeluk. Namun, pada saat inilah bayangan hitam besar tiba-tiba muncul di belakang Tang Wulin. Bab 593, memusnahkan beruang Dusk Silver. Namun, itu bukan tubuh yang lengkap dan hanya tengkorak raksasa. Matanya adalah warna merah berdarah yang mengurangi cara awal kekerasan Dusk Silver Bear, menekannya sampai hampir tidak ada apa-apa. Meskipun itu hanya tengkorak, itu saja jauh lebih besar daripada Dusk Silver Bear. Tiba-tiba, itu membuka mulutnya dan melolong kaget. Jiwa roh yang hanya 10.000 tahun. Siapa yang tidak memilikinya? Tuan Naga. Jiwa roh umumnya cerdas. Semakin kuat basis kultivasi jiwa roh, semakin besar kebijaksanaannya. Ketika mereka mencapai peringkat 10.000 tahun jiwa roh, kebijaksanaan mereka tidak akan kalah, bahkan dengan manusia. The Dusk Silver Bear benar-benar lebih lemah dalam hal kecerdasan jika dibandingkan dengan jiwa roh lain pada peringkat yang sama. Namun, itu dibuat untuk ini dengan naluri yang tajam. Makhluk macam apa itu Overlord Dragon? Itu adalah tuan yang benar. Salah satu yang mendominasi binatang jiwa terestrial dan adalah makhluk yang sudah punah puluhan ribu tahun yang lalu. Namun, di dalam garis keturunannya, aku adalah aura Raja Naga Emas. Itu adalah salah satu binatang jiwa Dragonkin paling murni dalam garis keturunan langsung Raja Naga Emas. Itu benar-benar penguasa kekuatan. Oleh karena itu, ketika raungan jiwa roh keras kepala naga Overlord terdengar, hal pertama yang muncul dalam hati beruang Dusk Silver adalah ketakutan, ketakutan ekstrim. Itu sangat agresif sebelum ini ketika sedang mempersiapkan serangannya, tetapi sekarang, tubuhnya meringkuk. Namun, masih memiliki momentum dan melanjutkan tugasnya terhadap Tang Wulin. Kemudian, Feng Linwan melihat adegan yang membuatnya menatap dengan mulut ternganga. Bocah lelaki yang berdiri di atas palu raksasa tiba-tiba membungkuk dan tangan kanannya mulai berkedip-kedip dengan cahaya kemasan. Berbekal cakar emas yang tajam, dia dengan berani mencakar gagang palu raksasa hitam itu. Meskipun palu raksasa ditempa dari superalloy, itu sama rapuhnya seperti tahu di hadapan cakar emasnya yang besar. Kemudian, 2.500 kg raksasa yang merupakan kebanggaan Feng Linwan dipetik oleh anak muda dari bawah kakinya dan dilemparkan ke udara. Kekuatan tarikannya adalah tampilan kekuatan belaka. Jelas, jumlah kekuatan yang ditunjukkan anak muda itu pasti lebih dari 5.000 kg. Ledakan. Palu raksasa itu menabrak tubuh Dusk Silver Bear. Tidak pernah diharapkan bahwa palu raksasa yang seharusnya senjatanya akan digunakan untuk melawannya. Hanya beberapa saat yang lalu, itu telah menghancurkan banyak lawan dengan palu raksasa itu. Namun, saat ini menjadi saksi kekuatan mengerikan yang dimiliki palu setelah itu di ujung penerima. Orang hanya bisa membayangkan kedalaman rasa sakit yang ditimbulkan oleh efek khusus krus. Bang! Itu adalah serangan langsung pada tubuh besar Dusk Silver Bear oleh palu raksasa dan jatuh ke tanah. Kemudian, momentumnya berkurang. Mesha hitam masih bisa membawa palu ke dirinya sendiri, dan segera terbang menuju lokasi awalnya. Secara alami, itu membawa tubuh Tang Wulin bersamanya saat terbang kembali. Sialan, Feng Linwan tidak bisa menahan diri dan bersumpah. Apakah anak muda ini bahkan manusia?
Apakah dia bahkan manusia? Petik 1. Ketika dia melihat Tang Wulin, yang dia lihat hanyalah seekor naga dalam wujud manusia. Namun, sebagai pemuda yang paling menonjol dan menjanjikan dalam organisasinya, reaksi Feng Linwan juga sangat cepat. Dia dengan cepat memotong tarikan Mesya pada palu raksasa, menyebabkan palu 2.500 kg jatuh ke bawah dalam terjun bebas. Hampir pada saat yang sama, tubuhnya melintas dan muncul di samping Tang Wulin hampir seketika saat mengayunkan palu kirinya ke arah Tang Wulin. Tidak peduli seberapa kuat Anda masih seorang guru jiwa 4 cincin. Tidak mungkin kamu bisa terbang bagaimanapun caranya. Petik 2. Saat Tang Wulin merasakan palu raksasa itu jatuh, ia segera menarik palu itu di udara. Dengan momentum itu, dia membalikkan tubuhnya dan mengarahkan palu raksasa ke arah Mesya hitam, melemparkan tubuhnya ke samping. Dia saat ini sekitar 30 meter dari tanah, dan Mesya hitam punya cukup waktu untuk bergoyang ke satu sisi untuk menghindari serangan langsung dari palu. Pada saat yang sama, ia mencoba menarik palu kembali ke genggamannya sekali lagi. Selama waktu ini, tubuh Tang Wulin sudah terbang miring ke arah yang jauh, membuat jarak di antara mereka. Aku harus membunuh tuan jiwa manusia ini. Dia sangat muda tetapi sudah memiliki 4 cincin. Akan jadi apa dia ketika dia bertambah tua? Petik 1. Sebuah kekejaman melintas di mata Feng Linwan. Dia sudah mengunci Tang Wulin. Pada saat ini, Mesya kuning sedang bertabrakan dengan tubuh terbang Tang Wulin. Gagasan mencari keuntungan yang tidak semestinya hadir dalam hati siapapun. Senjata Mesya kuning adalah pedang besar dan secara naluriah, itu meretas dan menebas langsung ke Tang Wulin. Kaisar Blue Silver Huge menjelajah dari belakang Tang Wulin seolah-olah mereka memiliki mata. Kemudian, cincin jiwa pertamanya berkedip dan tanaman merambat langsung melingkar ke atas. Great Sword meretas tanaman merambat dari Blue Silver Overload Transformation dan bahkan tidak meninggalkan goresan meskipun kekuatan besar yang dipamerkannya. Saat tanaman merambat terus melilit di sekitarnya, Tang Wulin membalik dan mendarat di pundak Mesya kuning saat tanaman merambat melingkari Mesya kuning, membungkusnya dengan kuat. Feng Linwan dan Mesya hitamnya sudah dengan cepat bergegas. Tanaman merambat Tang Wulin mengayunkan dan melemparkan Mesya kuning itu ke dalam genggamannya ke udara. Feng Linwan mengambil kendali Mesya hitam dan langsung melambat. Kemudian mengangkat kaki kanannya dan menggunakannya sebagai perisai untuk memblokir Mesya kuning. Bagaimanapun, mereka adalah kawan dan kehilangan kendali atas Mesya seseorang di udara adalah urusan yang sangat berbahaya. Namun, ini tidak akan menimbulkan masalah selama dia bisa membantu menstabilkan tubuhnya. Pada saat ini, sosok terlihat muncul dari pinggang Mesya kuning. Kilatan terlihat saat muncul di depan kokpit Mesya hitam hampir seketika. Saat itulah raungan naga yang bersemangat terdengar, dan kepala naga emas meledak di dada Mesya hitam. Ketika Tang Wulin melemparkan Mesya kuning ke udara, ia berhasil menggunakan rumput Blue Silver untuk menariknya kembali ke punggungnya. Dia berhasil mengambil kesempatan untuk menyergap Mesya hitam ketika berusaha untuk membantu Mesya kuning menstabilkan tubuhnya. Naga emas mengejutkan surga. Tidak ada cara untuk menghindari serangan itu. Bagaimanapun, Mechas bukan manusia. Tidak peduli seberapa terampilnya seseorang dalam mengoperasikannya, tidak mungkin bagi seorang Mesya untuk memiliki kemampuan manuver dari tubuh manusia. Namun, kecakapan defensif dari Mesya superior terwujud pada saat ini. Di tengah cahaya gelap, penghalang pelindung meledak dengan naga emas mengejutkan surga, mengirimkan cahaya yang menyilaukan. Ketika Mesya kuning di dekatnya terkena gelombang energi yang kuat, itu langsung melesat keluar seperti bola meriam dan menabrak tanah. Dia akhirnya berada di jarak dekat. Pada saat ini, kemampuan Tang Wulin juga meletus. Cincin jiwa kedua di tubuhnya bersinar, menandakan kedatangan Blue Silver Impaling Arai. Di bawah transformasi Blue Silver Kaisar, anggur Blue Silver Kaisar melonjak keluar dalam kegilaan, berkedip liar seperti paku tajam yang tak terhitung jumlahnya yang menusuk bagian belakang penghalang pelindung Mesya hitam di udara. Penghalang energi pelindung dari Mesya hitam melemah secara dramatis karena terus-menerus ditusuk. Ketika itu terjadi, getaran aneh lainnya tampaknya mengambil kesempatan untuk menyerang. Feng Linwan menemukan dengan kaget bahwa Mesya hitamnya sekarang tumpul. Jika ini adalah Blue Silver Grace tua, Blue Silver Impaling Arai tidak akan pernah bisa mencapai prestasi ini. Namun, sekarang Kaisar Blue Silver yang ditingkatkan oleh keterampilan jiwanya 10.000 tahun, transformasi Tuan Blue Silver.
Cahaya keemasan menyala terang di tubuh Tang Wulin saat dia melepaskan tubuh naga emas, secara dramatis meningkatkan kekuatannya sekali lagi. Kedipan yang terlihat jelas di matanya adalah keliaran yang keras kepala. Pada jarak yang begitu dekat, Feng Linwan bisa dengan jelas melihat garis liar di tatapannya. Ini adalah pertama kalinya rasa takut muncul dalam hati Feng Linwan. Hampir tanpa ragu-ragu, ia mengambil kendali atas sepasang palu raksasa yang dimilikinya untuk meluncurkan serangan balik yang berani, langsung menyerang dada Tang Wulin. Namun, tanaman merambat Kaisar Blue Silver dengan cepat menganyam diri menjadi tameng di belakang Tang Wulin. Anehnya, dia tidak menghindari serangan tetapi mempertahankan keseimbangan tubuhnya di udara dengan hanya pisau Blue Silver Grass yang dipintal di sekitar mesia hitam. Tak terhitung lagi pohon anggur Kaisar Blue Silver melindungi punggungnya. Di tangan kanannya, cahaya dari cakar naga emas bersinar terang. Dengan peningkatan tubuh naga emasnya, itu meningkatkan beberapa kali lipat dalam ukuran sekali lagi. Ujung-ujungnya menelan dan memuntahkan cahaya keemasan pada saat yang sama. Feng Linwan mendengus marah. Duduk di kokpit pilot, tubuhnya juga bersinar terang. 2 cincin jiwa kuning, 3 ungu dan hitam, ke-6 cincin jiwanya bersinar. Dia menanamkan mechanya dengan kekuatan jiwa dan tiba-tiba, energi permukaan mecha hitam meningkat pesat. Ledakan. Kedua palu melakukan serangan balik, menyerang tanpa ampun pada Blue Silver Finesse di belakang Tang Wulin. Meskipun kekuatan defensif Kaisar Blue Silver yang telah mengalami transformasi Tuan Blue Silver luar biasa, palu masih mendarat di punggung Tang Wulin dari serangan habis-habisan dari mecha hitam superior. Namun, pada saat itulah cincin jiwa di tubuh Tang Wulin berubah menjadi 2 yang emas. Cincin jiwa kedua berkedip dan tubuhnya meledak dengan kilau, membuatnya tampak seperti cermin. Pada saat yang sama ia dipukul, raungan naga besar muncul dari dalam tubuh Tang Wulin. Cahaya keemasan di Golden Dragon Claw di lengan kanannya tiba-tiba bertambah setengah kaki panjangnya. Dia mendapat dukungan dari dampak mengerikan di belakangnya dan langsung mencakar kokpit pilot mecha hitam itu. Dia bahkan bisa memblokir itu. Otak Feng Linwan sejenak kosong. Itu adalah palu raksasa dengan berat mengejutkan 2.500 kg. Dengan tambahan super mecha dan kekuatannya sendiri, mereka akan seberat ribuan kilogram. Dia bahkan bisa memblokir sesuatu seperti itu. Di atas lautan luas, 2 bulan menguatkan dirinya sendiri tidak sia-sia. Tujuan akhir dari sekte tubuh adalah untuk potensi tubuh manusia dan mengubahnya menjadi senjata terhebat. Dibandingkan dengan waktu di Douluo benua 2 bulan lalu, kekuatan Tang Wulin saat ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Kekuatan tubuhnya bahkan beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Ketika Kaisar Blue Silver terbangun, tubuhnya juga telah mengalami transformasi, membalikkan seluruh dunianya. Dalam hal kemampuan bertahan, bahkan Wu Zhangkong mungkin tidak jauh lebih baik darinya. Pada saat ini, Tang Wulin menunjukkan kemampuan dan kekuatan tubuhnya sepenuhnya bersama dengan kemampuan jiwa bela diri dan garis keturunan.